Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan. NIM saya 877326116. Saya dari prodi PGSD dan saya tinggal di Banyuwangi. Di video ini saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses ini dimulai saat BPUPK dibentuk pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhyiddin, dan Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Peristiwa penting terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Ini menjadi momen awal lahirnya dasar negara Indonesia, walaupun saat itu masih berupa gagasan yang perlu disempurnakan. Setelah sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret, dan pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Namun, dalam Piagam Jakarta terdapat perbedaan pada sila pertama, sehingga kemudian dilakukan perubahan demi menjaga persatuan bangsa yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Tahap akhir dari proses ini terjadi pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pembukaan Undang-Undang 1945 disahkan dan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, sekaligus menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada saat itu. Dalam rangkaian tersebut, kita dapat melihat nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat, terutama nilai persatuan, musyawarah, dan toleransi. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap saling menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Proses perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi panjang dan kesepakatan bersama yang mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, perubahan dalam Piagam Jakarta menunjukkan adanya sikap toleransi yang tinggi demi menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara yang beragam. Sebagai refleksi bagi kita generasi muda, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan, baik dalam hal pendapat, agama, suku, maupun budaya. Di era sekarang, terutama di media sosial, sering muncul konflik karena perbedaan pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, kita perlu meneladani sikap para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan dan bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan. Kita juga harus membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan emosi atau perpecahan. Nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan hingga saat ini, karena menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, kita diharapkan tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.